Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan manusia akan berakhir dengan sebuah kematian. Kematian bukanlah akhir dari perjalanan hidup manusia, tetapi kematian yaitu meninggalkan dunia yang fana ini. Setelah mereka meninggalkan dunia ini, maka mereka akan dihadapkan dengan kehidupan yang baru yang kita sebut dengan kehidupan alam barzakh. Setiap manusia yang telah meninggalkan dunia ini, mereka pasti akan melalui kehidupan alam barzakh ini. Tak satu pun orang yang telah meninggal melainkan akan Allah tempatkan mereka di alam barzakh. Di alam barzakh ataupun di alam kubur, manusia akan mendapatkan nikmat kubur ataupun memperoleh azab kubur. Ada orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berada di alam kubur, yaitu mereka mendapatkan raudhatan min riyadil jannah, taman dari taman surga. Rasulullah pernah bersabda bahwa alam kubur itu adalah perjalanan pertama, yaitu perjalanan pertama untuk perjalanan akhirat berikutnya. Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu merupakan perjalanan pertama untuk menuju negeri akhirat. Faman naja minhu, siapa yang selamat dari alam kubur, fama ba'dahu aisar, maka perjalanan berikutnya mereka akan mudah. Wa man lam yanju minhu, siapa yang tak selamat di alam kubur, artinya mendapatkan siksaan semasa di alam kubur, fama ba'dahu a'sar, maka untuk melanjutkan perjalanan berikutnya mereka akan sulit. Mungkin muncul pertanyaan dalam pikiran kita, berapa banyak perjalanan yang akan dilalui oleh manusia? Setidaknya dalam buku yang telah kami himpun ada 14 fase yang akan dilalui oleh manusia nantinya. Fase pertama yang kita sebut ialah alam kubur atau alam barzakh. Kemudian setelah sekian lama di alam barzakh akan terjadi kiamat. Maka kiamat adalah proses kedua. Kemudian setelah kiamat, orang yang di dunia ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiupan sangkakala pertama, kemudian tiupan sangkakala kedua membangkitkan manusia yang telah mati lebih dahulu. Maka proses itu disebut dengan alam yang disebut dengan yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Setelah manusia bangkit dari kubur masing-masing, maka mereka akan digiring ke sebuah tempat yang kita sebut dengan ardul mahsyar, bumi mahsyar. Bumi mahsyar adalah satu alam atau satu kehidupan untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang mereka dan kita lakukan semasa hidup di dunia ini. Di bumi mahsyar, manusia akan menghadapi banyak hal. Di antaranya mereka akan ditunggu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaganya yang disebut dengan telaga Al-Haud. Setelah itu, manusia akan melanjutkan perjalanan, yaitu mereka akan ditimbang, yaitu ditimbang semua amal perbuatan mereka. Setelah ditimbang, dihitung. Setelah dihitung, baru kemudian diberikan catatan lembaran amalan tersebut. Setelah melalui proses tersebut, maka manusia akan digiring untuk melewati siratul mustaqim, jembatan yang lurus. Bagi yang banyak amal, maka dia akan selamat untuk menuju perjalanan berikutnya, yaitu mereka berada di qantarah, jembatan khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Setelah itu, ada orang yang langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berbahagia selama-lamanya, khalidina fiha abada. Lalu kemudian ada pula orang yang tertahan di pintu surga. Mereka berada di sebuah tempat yang disebut dengan Al-A'raf. Mereka adalah Ashabul A'raf. Di samping itu, orang-orang yang tadi melewati siratul mustaqim yang tidak selamat
artinya terjatuh, mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka merasakan siksaan di neraka tersebut. Namun dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat. Allah mengizinkan di antara orang mukmin untuk memberi syafaat. Allah mengizinkan amalan-amalan yang dilakukan semasa hidup untuk memberikan syafaat. Syafaat terakhir adalah syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah perjalanan-perjalanan yang akan ditempuh oleh orang beriman di akhirat kelak. Yaitu yang pertama, alam kubur. Yang kedua, kiamat. Yang ketiga, hari berbangkit. Yang keempat, padang mahsyar. Di padang mahsyar kita akan dihadapkan dengan telaga Nabi. Yang kelima, dihitung. Yang keenam, ditimbang amal perbuatannya. Yang ketujuh, diberikan catatan lembaran amal perbuatan. Yang kedelapan, melewati siratul mustaqim. Yang selamat melewati siratul mustaqim, mereka akan berada di qantarah, ujung jambatan siratul mustaqim. Mereka yang selamat di qantarah langsung masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kurang bekalnya, maka mereka tertahan untuk sementara waktu di Al-A'raf. Lalu kemudian orang-orang yang terjatuh tadi masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. 13. Yang berikutnya, yang terakhir, ada di antara kaum muslimin mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada pula yang mendapatkan syafaat dari orang-orang beriman, dan yang terakhir adalah syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan-perjalanan akhirat yang kita sebutkan tadi dah terangkum dalam sebuah buku yang berjudul Seri Perjalanan Akhirat. Buku ini terdiri dari 5 seri. Setiap seri menjelaskan proses fase-fase yang akan dilalui oleh setiap manusia di akhirat kelak. Mudah-mudahan dengan kehadiran buku ini dapat menambah wawasan bagi kita, dan tentunya dapat menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah bekal kita untuk menghadapnya. Salah satu hadis Nabi mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan", apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, asalahu, maka Allah beri bekal orang tersebut. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma asaluhu?" Apa bekal yang diberikan Allah kepada hamba tersebut? Rasulullah bersabda, "Yaftahullahu azza wa jalla lahu amalan salihan." Allah bukakan bagi orang tersebut untuk dapat beramal soleh. Summa yaqbiduhu alai, kemudian dicabut nyawanya setelah mereka melakukan amalan-amalan tersebut. Mudah-mudahan kita kaum muslimin, kaum muslimat termasuk orang-orang yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat mudah melakukan amalan tersebut yang menjadi kebanggaan kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.